Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususan fi hadzal kitab Syekh Salim Ibn Syekh Samiri Al-Hadrami. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'arrifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi ikilah fasal surutut tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun 10. Ayakuna sewiji arep ana apa tayamum iku biturabin kelawan lebu wa ayakuna lan yen ana apa aturabu lebu iku tahiran suci wala yakuna lan yen ora ana apa lebu iku musta'malan mustamal iku wis tinggo pas wala yukhalitahu lan yen ora nyampuri ing lebu apa datikun gelempung wanahu lan sepadane gelempung waya kesidahu lan nejo sapa wong ing lebu wa iyam sakalan yen ngusap sapa wong ing raine wong waya daihi lan tangan lorone wong bidorbataini kelawan rong ambalan wa yuzila lan yen to ngilangake sapa wong an-najasata ing najis awalan ing dalem kawitane wa ayyajtahida lan yen to niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalem kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum wa yakuna lan yen to ana apa tayamum badha dukhulil waqti sakwise manjinge wektu wa ayyatayamuma lan yen to tayamum sapa wong likuli fardin kedue saben-saben fardu. Alhamdulillah. Wow, kerawan tamu. Yang mugi-mugi saged derek rumah. Nggih. Kersane tambah napa? Tambah kanca. Ngaji bareng, ngopi bareng wis pokoke santai lah. Tapi ya Noman ini masih menerangkan tentang bab tayamum. Ya, begitulah Islam dalam keadaan apapun yang namanya ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena itu salah satu ciri orang Muslim, ya, yaitu terutama ialah sholat. Itu dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Maka di sini ada babnya tayamum. Sebagai tayamum itu sebagai pengganti wudu apabila tidak ada air sama sekali. Jadi kalau tidak ada air untuk wudu sama sekali, tetap sholat itu harus dilaksanakan. Dengan melihat seperti itu, begitu pentingnya sholat. Untuk penting sholat. Jadi sakit Pak, yes pokoknya sholat. Allah sepenting sujud. Sing dipentingnya Allah Subhanahu wa taala iki duduk awake dhewe pinter gitu. Kita pintar bukan. Kita bisa bukan. Sing penting ning kono dikon sujud. Ya bisane bismillah, Allah baik diseknya. Yang penting sujud. Karena apa? Hal yang paling penting setelah kita meninggal itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Di situ yang mencetak ya. Hal yang paling penting ialah yang menjadi bekas kita hidup selama berpuluh-puluh tahun di dunia itu hanya sujud. Karena liane. Nah, duit gak penting, ya penting ya duit ya penting yang punya ya tetap penting duit. Nah, bisa sepenting ya. Pokoknya sujudnya jadi bilang pokoknya ya. Yang penting perut, bisa ya belajar. Yang bisa di Allah yang berurut ya. Karena apa? Ya, kita itu walaupun pintar, sholatnya tertib, ininya tertibnya belum tentu itu yang diridhoi oleh Allah. Pun. Nah, ini surutut tayamumi, ya syarat-syarat tayamum, ya.
Syarat-syarat tayamum, syarat itu apa? Ya syarat itu sesuatu hal yang dikerjakan sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut. Contohnya syaratnya wudu, berarti sesuatu yang dilaksanakan sebelum melaksanakan wudu. Syaratnya sholat, berarti sesuatu hal yang dilaksanakan sebelum melakukan sholat. Nah sekarang syarat tayamum itu ada berapa? Syarat tayamum itu ada 10. Nah, kembali lagi, tayamum itu apa? Tayamum ialah bersuci ya, sebagai penggantinya wudu karena tidak adanya air sama sekali, atau adanya air tapi itu hanya untuk kebutuhan pokok, kemungkinan ada hewan yang haus atau hanya untuk minum, maka kita disarankan untuk melaksanakan tayamum, untuk melaksanakan sholat. Dan syaratnya apa? Yang pertama ialah ayakuna biturabin. Di sini adanya debu. Yang pertama disiapkan harus ada debu. Ya. Yang kedua wa ayakuna turabit tahiron. Debu itu harus suci. Ya, nggak boleh kecampuran najis. Contohnya kecampuran kebelek, kecampuran kotoran ayam, kecampuran yang lain. Ya, itu tidak sah. Ya. Wa ala yakuna, selanjutnya ialah debu tersebut yang sama sekali belum pernah terpakai untuk menghilangkan najis atau dipakai untuk yang lainnya. Ya. Tapi kalau cuma untuk dipegang-pegang itu bukan terpakai ya. Maksudnya terpakai itu seumpama teman kamu sudah menggunakan debu tersebut untuk melaksanakan tayamum, berarti bekas debu tersebut tidak boleh. Ya, harus mencari yang lain, itu namanya mustamal. Ya. Wala yukhalituhu daqiqun. Di sini debu itu tidak boleh bercampur dengan tepung. Tidak boleh seumpama ada debu di situ atau pasir di situ bercampur dengan tepung atau bercampur dengan yang lainnya, maka debu tersebut tidak boleh untuk melaksanakan tayamum. Jadi perlu diperhatikan. Wa yaqsidahu. Nah, dan sini apa menyengaja debu tersebut. Ya, berarti harus disiapkan benar-benar. Wa yamsaka wajahu wa yadahi, dan di situ ialah ya mengusap ya debu atau mengambil debu ke wajah, dan kedua tangan. Ntar ada tata caranya ya. Wa yuzila najasata. Nah, dan sebelum melaksanakan tayamum, di sini kita harus ya menghilangkan najis-najis yang terdapat di tubuh kita. Ya, contohnya di tangan, ntar ada darah, ada apa. Nah, berarti itu harus dihilangkan dulu. Jangan sampai kita melaksanakan tayamum masih ada bekas najisnya. Berarti tayamum tersebut tidak sah. Berarti sebelum tayamum kita harus bersih-bersih dulu. Ya, dibersihin semuanya, najis-najis, darah, nanah, apa, tato enggak bisa dihilangin ya, angel. Jadi kemudian Pak bisa toh. Tetap sah lah, wis sah. Asli nih, kalau menurut syariat tetap tidak sah karena di situ tidak sampai ke kulit kita. Ya, tapi karena ya wis susah dihilangkan, ya wis sah. Ketimbang melakukan sholat mesti tidak tambah dosa. Walaupun saya ingin tato-tatoan ya wis penting sholat, wis sah, wis urusane sendirian, penting dhewe. Nah, alhamdulillah lah, kemungkinan dikasih hidayah itu kita tidak tahu ya kapannya. Kalian ya sudah pada datang ke sini berarti oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sudah diketuk ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya berpaling bersyukur ya. Ketimbang hatinya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ning tempat-tempat maksiat. Sing arane ning tempat maksiat siapa? Ya tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Karena khairi wa syarihi itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu perkara yang baik dan perkara yang jelek itu tetap datangnya dari Allah. Ayat dari surah menghina orang-orang yang melakukan maksiat. Yang penting kita doakan saja. Karena apa? Ya seperti contohnya Rasulullah SAW yaitu meminta kepada Allah, itu pengennya salah satu sahabat ini yang masuk Islam. Ternyata apa? Wahsi yang di situ seorang budak yang membunuh pamannya sendiri, Hamzah, ya, pamannya Hamzah,
itu malah oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih hadiah. Dikasih apa? Hidayah untuk masuk Islam. Padahal pada waktu itu musuhnya Nabi Muhammad. Kita tidak tahu ya. Siapa yang dikasih hidayah ntar, siapa yang beruntung ntar. Yang penting kita setiap hari melaksanakan kebaikan. Ini terus wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqti, dan melaksanakan tayamum itu kalau sudah masuknya waktu. Ya, masuknya waktu apa? Waktu sholat. Contohnya waktu duhur seumpama jam 12. Kita melaksanakan tayamum jam setengah 12 atau jam 12:15 itu tidak sah. Beda dengan wudu. Wudu seumpama sholat duhurnya jam 12, kalian sholat wudunya jam 9 pagi untuk sholat duhur tetap sah. Ya. Yang penting dalam senggang waktu tersebut tidak batal. Tapi kalau tayamum harus masuk waktu sholat. Ya. Nih. Wa ya tayammama li kulli fardin, jadi melaksanakan beberapa fardu. Lah fardunya wudu itu berapa? Furudut tayammumi khamsatun. Nah ini fardu. Kalau fardu sesuatu perkara yang dikerjakan pada waktu melaksanakan hal tersebut. Contohnya fardu sholat berarti perkara yang dilakukan, ya, perkara yang wajib dilakukan. Apabila perkara tersebut ditinggalkan, maka hal tersebut, ya, tayamum tersebut tidak sah. Contohnya fardu sholat berarti pelaksanaan pada waktu sholat. Apabila tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Contohnya apa? Fardu sholat. Contohnya membaca Al-Fatihah. Tuh. Sekarang apa fardunya? Fardunya khamsatun, ada 5. Yang pertama ialah memindahkan debu. Ya. Terus niat. Yang kedua, yang ketiga basuh wajah. Gimana basuhnya, Pak? Oh, cerau banget terus gini. Wah, yo. Kenang debu kabeh kowe. Ya. Gimana caranya? Kita ambil dulu. Ya. Habis itu kita gini. Enggak boleh gini. Kalau gini ntar sudah mustakmal. Mama ambil terus begini. Berarti ini sudah mustakmal, sudah terpakai. Lah ini tidak boleh untuk sesuci. Jadi gimana? Ambil terus dibalik. Oh. Habis dibalik. Nah. Ini dibasuhkan begini. Nah, ini ingat, ininya juga. Nah, ini harus dibawa kayak membasuh pada waktu wudu. Yang cuma begini aja, sininya tidak kena. Berarti tidak sah. Berarti ambil, ya, ketek nih, coba diketek nih, terus dimasukkan ini. Nah, dibasuh. Ini jempolannya harus di bawah dagu. Ya, karena apa? Wajah itu sampai sini. Oh. Terus ambil lagi, ya, dihilangkan lagi ini. Terus tangan kanan dulu yang dibasuh. Lihat, ini ujungnya. Nah, sampai mana? Sampai siku. Nah, kalau sudah siku, ini jempolan, ya ini sininya. Oh. Nah, tapi kalau begini gimana? Kalau begini, ininya sudah mustakmal. Loh, berarti tidak sah. Berarti harus ujungnya dulu. Ya, dibasuhkan sampai siku. Terus ini jempolannya di sininya. Nah, ketemunya jempol lagi. Nah, habis itu juga kiri. Loh, ini separuh. Habis itu yang separuh pakai ini. Oh, itu namanya tayamum. Lebih mudah. Lah ini bukan buat buat pengganti wudu aja bukan, ya. Pengganti mandi besar. Seumpama kalian begini, ya, hubungan badan sama istri, ternyata pagi-pagi ya, mau mandi, habis airnya atau lampunya mati, sanyunya mati, tidak punya tandon, satu kampung tidak ada air, kita berarti tetap melaksanakan tayamum. Walaupun kita mempunyai hadas besar. Ya, pengganti wudu, pengganti mandi besar, Pak. Kalau mandi gimana, Pak? Apakah harus ululukan kayak ini? Ya enggak. Ya, tetap aja seperti biasa, seperti pengganti wudu, seperti tayamum. Bukan kok ganti pasir terus buat mandi, ya bukan. Oh, ya.
Puluh tadi ya. Jelas tadi. Nah, jadi tetap aja sama dengan pengganti wudu. Lah niatnya gimana? Niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Anget temen Pak wis niat tayammum bae ganti salat ya kesuwen. Pokoke ning atine wis niat ya tayammum pengganti untuk apa? Memperbolehkan Salat. Nah, wis ngono bae pokoke niat tayammum bae kesuwen. Apane iku buat sing punya kerjaan bae apet ya. Gini sebenarnya sing enteng bae wis. Enteng. Nah, itu ada beberapa hal seperti itu ya tayamum. Nah, kenapa kita harus belajar? Ya beginilah belajar tuh. Seumpama gimana? Jadi seumpama kita perjalanan jauh terus tidak menemukan air, seumpama perjalanan penjelajah tidak menemukan air, seumpama perjalanan kapal atau perjalanan di bis dan di situ bisnya nggak berhenti, kita melaksanakan sholatnya gimana? Ya situ di kaca itu biasanya ada debu, ada debunya bersih sekali. Ya pokoknya ning ati wis niatnya debu lah wes. Nah, soalnya ini kebersihannya harus terjaga lah gimana ya? Kalau di kereta mesti ada ya. Tapi kalau di bis itu air tidak disediakan. Makanya ya sudah ditempelkan di kaca. Pokoknya di hati itu apa namanya percaya bahwa di situ ada debu sudah. Pakai klep terus untuk tayamum. Ya sampai segitunya ya. Sampai di dalam kitab itu namanya sholat perang itu juga ada. Jadi sholat di tengah-tengah peperangan itu tetap harus sholat. Nah, entah yang jaga aja, ya. Jadi sholat itu cukup dan kabeh. Yang zaman dhisik, zaman Rasulullah SAW sampai diterangkan di kitabnya namanya ya sholat itu dalam waktu perang. Ya, waktu senggang ini sekadang ya. Bolong. Saya ini padahal itu sesuatu hal yang sangat penting. Ya pada bayang ya, aku pada bayang bolongnya sering bolong ya. Terus penting niat dengan hati bahwa jadi ada lagi selama ada sholat subuh sholat pun nyampe duhur dia sholat itu ada selalu sholat begitu juga dengan mencari ilmu. Kita cari ilmu mungkin membahas ilmu itu cuma 1 minggu sekali, tapi kamu dalam kurun waktu 7 hari ini kamu termasuk orang yang talib ya, orang yang mencari ilmu. Jadi di situ kalau orang yang sudah mencari ilmu walaupun seminggu sekali ini tetap dihitung setiap hari. Nah, jadi walaupun di situ ya yang namanya mencari ilmu ialah suatu kewajiban. Jadi kalau kalian sudah mencari ilmu berarti kalian sudah gugur kewajibannya, karena apa? Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya maupun perempuan atau wanita. Nggak kudu pinter enggak, mereka nggak syaratkan harus pinter, harus jadi alim enggak. Yang diwajibkan itu hanya mencari, ya kan? Bukan udah pinter mau beli yang kumane. Penting wes kewajiban itu ukur. Ya, terus sekian mungkin sedikit aja ya buat tambahan kita. Ya, semoga kita tetap istiqomah dan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tetap jadi wong sing diridhoni. Jadi itu paling enak dalam keadaan apapun wis momen apa penting Allah ini ridho ya wis enak pokoknya gitu. Jadi urip kudu sing seneng kae wis. Ya. Urip sing seneng setiap hari bisa makan bisa ini ya. Apalagi yang ketika jangan mulu-mulu ya harus punya rumah yang gede, mobil yang banyak ya. Suweng wae, tambah pusing bae. Ya. Pokoknya wis sing santai bae bisa ngopi, bisa iki wis uripe enak. Ngene. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. آمين.
آمين. آمين. صواب ما قرأناه وما قرأناه ونحن نستغفرناه آمين. سيدنا محمد ومن سبنا ومن تسقنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم آمين. أحرمنا جرم ولا تفتنا أبدا واغفر لنا ولهم آمين. نصرة كنتنا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. آمين. لنا جميع الحاجات آمين. وصبرنا بها جميع السيئات آمين. وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها رسل الغايات في آمين. في الحياة آمين. والممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة